Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Reva Ardika, biasa dipanggil Koko. Aku dari Prodi Manajemen Keuangan Negara. Dalam video ini aku bakal ngebahas matkul Manajemen Keuangan pertemuan ke-7, lebih ke perhitungan di Excel-nya. Oke, tanpa berlama-lama, simak yuk. Nah, yang pertama, kita bakal ngitung NPV atau Net Present Value. Ini rumus manual ya, teman-teman, yang ini manual. Tapi kita bakal ngitung secara Excel-nya. Oke, di sini ada contoh kasusnya ya. Yaitu Saber Electronics merupakan penyedia jasa manufaktur khusus bagi kontraktor pertahanan yang berlokasi di Seattle. Nah, biaya awal investasinya sebesar 3 juta dolar. Dan pihak manajemen ini memperkirakan bahwa perusahaan akan mendapat penghasilan arus kas dari tahun pertama hingga tahun kelima sebagai berikut. Nah, tahun pertamanya kelihatan kan ya, ada 5 juta, tahun kedua 500 ribu, tahun kedua itu 750 ribu, tahun ketiga 1,5 juta, tahun keempat 2 juta, dan tahun kelima 2 juta. Saber ini menggunakan tingkat diskonto 20% atas proyek ini. Jadi pertanyaannya, apakah proyek ini adalah peluang investasi yang menguntungkan atau tidak? Mari kita hitung. Nah, di sini kita ngitung NPV-nya kan ya. Jadi cara ngitungnya gampang. Kita tinggal tulis atau klik sama dengan gitu ya. Nah, di sini. Nah, ini sama dengan NPV. Jadi kayak kalaupun misal di sini nih, di bawahnya ya, sama dengan NPV. Nah, jadi kita klik aja 2 kali yang ini. Nah, jadi kayak udah auto ke ini nanti rumusnya. Nah, di sini kenapa 0,2? Jadi yang 20% ini tuh kita ubah ke dalam bentuk desimal. Ya kan 20% sama dengan 0,2. Oke, aman ya. Nah, terus dipisahin sama tanda titik koma. Ya, yaitu nah di sini value yang pertama nih. Ini yang tebal berarti ini value yang pertama itu berarti bahwa tahun pertama gitu ya. Kita tuh dapat arus kas sebanyak berapa? Di sini 500 ribu. Tahun kedua dan seterusnya sampai ke tahun kelima. Kita tulis-tulisin. Jadi tanda pemisahnya itu titik koma. Nah, dikurang ini nih, teman-teman. Nah, yang 300 ribu ini nih. Bukan 300 ribu, 3 juta ya. 3 juta. Jadi 3 dikurangi si apa ya, biaya awal investasinya lah gitu. Kalau simpelnya, yang 3 juta ini. Itu berhasil deh, ada hasilnya 573.817 dolar. Ini akan sama gitu ya hasilnya dengan yang manual juga. Cuma ini versi Excel-nya. Ini soal diambil dari PPT materi. Udah di cross check juga, alhamdulillah benar gitu kan. Oke, lanjut. Yang kedua, kita ngebahas tentang EAC. Ini equivalent annual cost. Ini rumus manualnya. Jadi di sini kita bakal ngitung gunain Excel gitu. Nah, kalau manual itu step-stepnya atau prosesnya itu kita ngitung dulu NPV-nya. Udah itu baru deh dihitung EAC-nya. Nah, bisa dipakai ya si EAC ini tuh kalau umur proyeknya itu nggak sama beda gitu. Jadi umur proyeknya itu beda. Baru deh bisa pakai ngitung EAC ini. Pilih yang terendah karena kan cost ya di sini biaya ya biaya, pilih yang terendah dong gitu. Nah, hasil si ini tuh bakal minus. Karena apa? Karena cash flow atau ada biaya atau kas yang keluar. Nah, kalau rumus di Excel nih yang ini ya teman-teman. Jadi intinya tuh kita nyari si nilai PMT-nya ya. Ya, nanti kita tinggal klik sama dengan PMT. Nah, terus tinggal sesuaiin deh apa aja yang diminta di sini. Red ya, di sini red, terus NPR, NPR,
Ini number of periode, jadi berapa lama gitu ya tahunnya. Present udah itu ada present value-nya berapa, terus ada future value-nya itu 0 gitu. Udah gitu nanti tinggal enter deh, nanti bakal keluar hasilnya tuh. Jadi PMT tuh di sini sama dengan EAC-nya. Yang ketiga, kita ngitung terkait profitability index-nya atau PI. Nah, ini adalah rumus manualnya. Oke. Jadi, kriteria pengambilan keputusannya gimana? Kalau si PI-nya hasilnya itu lebih dari 1, maka nilai NPV-nya positif dan investasi dapat kita terima. Tapi, kalau kondisinya yang kedua, yaitu jika PI kurang dari 1, terus NPV-nya itu bakalan negatif, teman-teman. Maka proyek ini harus kita tolak karena akan merugikan. Nah, langsung kita ke contoh kasusnya ya. Di sini dari PPT juga contoh kasusnya, cuman aku implementasinya di Excel-nya gitu. Nah, kita bacain ya. PNG Pharmaceuticals sedang mempertimbangkan suatu investasi berupa sistem penanganan bahan baku otomatis. Dengan penggunaan mesin ini, diharapkan perusahaan dapat mengurangi biaya manufaktur obat dengan cara menghilangkan aktivitas tak bermanfaat pada divisi obat. Sistem baru ini membutuhkan investasi awal sebesar $50.000 dan diharapkan dapat menghemat uang selama 6 tahun, sebagaimana terlihat pada slide berikutnya. Nah, slide berikutnya tuh yang ini nih, yang udah ditabelin. Jadi selanjutan soalnya yang ini. Dengan keterangan bahwa ada discount rate sebanyak 10% ya. Nah, expected cash flow-nya tuh gini, teman-teman. Jadi tahun ke-0 atau pada saat mengeluarkan uang sebanyak 50.000-nya itu kita jangan lupa harus pakai tanda minus karena ini berarti ada uang yang keluar. Nah, kita lanjut ke penyelesaiannya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui 50.000 ini tuh dari mana sih? Nah, 50.000 ini tuh ini nih ya, teman-teman. Nah, yang expected cash flow. Nah, di sini kita bikin tabelnya, yaitu tabel tahun 1 sampai ke 6-nya, terus cash flow yang diharapkan atau expected cash flow-nya. Kemudian kita juga bikin kolom present value setelah discount rate 10%. Gitu. Nah, ini setelah dijumlahkan, dihitungkan ini si setelah diskon yang 10% ini rumusnya di sini. Nah, jadi AC41 kan ini. Kemudian dibagi 1,1 dapat dari mana? Nah, ini 1 ditambah diskonnya 10% ya. Dikalikan dipangkatkan dengan AB41. AB41 apa? Ya tahunnya gitu. Maksudnya di sini tahunnya AB41. Tuh dapatlah ketemu hasilnya $13.636,36. Nah, ini baru tahun pertama ya, teman-teman. Nah, kita berikutnya hitung sampai tahun ke-6. Nah, setelah dijumlahkan, NPV of expected cash flow dari tahun ke-1 sampai tahun ke-6 itu adalah $53.681,72. Nah, udah ketemu ininya, tinggal masukin deh ke rumus gitu ya, rumus PI kan. Nah, ini nih. Jadi PV of expected cash flow-nya dari 1 sampai 6 dibagi dengan initial outlay-nya. Maka di sini AD47 nih yang ini 53.681,72 dibagi sama initial outlay-nya yang tadi duit yang pertama kali keluar yaitu 50.000. Hasilnya adalah 1,0736. Oke. Positif nih hasilnya. Proyek ini tuh dapat diterima gitu kan. Karena PI-nya itu lebih besar dari 1 alias positif. Oke. Selanjutnya yang keempat ada internal
rate of return. Ini rumus manualnya ya, yang ini 11.4. Oke teman-teman, selanjutnya kita ngebahas terkait contoh kasusnya ya. Ini soalnya bisa dibaca dan disimak terlebih dahulu, dipahami. Oke, setelah baca dan memahami soal, kita bikin tabelnya untuk diketahui gitu, supaya mudah nge-breakdown-nya. Di sini dari tahun ke-0 sampai tahun ke-4. Jadi tahun ke-0 itu pada saat kita ngeluarin uangnya untuk investasi. Di sini sebanyak 10.000, $10. Tahun ke-1 itu sebanyak 1.000. 1.000 ini tuh kenapa nggak minus? Karena ini ekspektasi kita akan ada cash inflow, ada uang masuk. Yang kedua itu 3.000, yang ketiga itu 6.000, dan yang tahun keempat itu adalah 7.000. Ini IRR dari mana? Ada rumusnya di Excel otomatis, sama dengan klik aja sama dengan IRR, terus klik yang biru ini, double klik. Nah, terus tinggal blok deh nilai yang mau dihitung. Di sini kan kita dari tahun ke-0 sampai tahun ke-4. Enter. Jangan kaget ya, kalau hasilnya 0 jangan kaget. Karena ini nih ya, kalau misalnya kan ini 0 dibuletin gitu. Padahal itu tuh 0,19. Kalau dipersenin jadi 19%. Oke, aman ya. Jadi simpulannya, mesin fotokopi baru ini membutuhkan investasi awal sebesar 10.000 $10 dan memberikan future cash flow dengan tawaran imbal atau return sebesar 19%. Nah, sepanjang perusahaan memutuskan bahwa 15% adalah nilai minimal imbalan yang dapat diterima. Jadi si perusahaan tuh minimal 15% deh gitu. Nawarin tingkat imbalannya. Itu bakal diterima gitu sama si investor ini tuh. Maka pembelian mesin baru ini tuh merupakan investasi yang menguntungkan bagi perusahaan. Karena imbal hasilnya itu lebih besar daripada yang udah ditetapkan sebelumnya. Pada saat sebelum perhitungan IRR, investor ini tuh, nah gitu kan, kayak misalnya gini, aku bakal invest kalau misalnya si IRR-nya minimal dapat 15%. Ternyata setelah dihitung IRR-nya dapat 19%, ya makin gede ya, makin mau dong investnya karena melebihi ekspektasi return kita sebagai investor. Nah, seperti itu kurang lebihnya, simpelnya. Oke, untuk pembahasan penghitungannya, aku rasa cukup sampai sini. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada salah ucap kata gitu ya. Makasih atas segala perhatiannya udah nonton video ini. Ditunggu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.